Tujuan melayani bukanlah hanya sekedar melakukan aktivitas rohani dan juga menjawab kebutuhan sesama. Tetapi selayaknya bertujuan untuk memenuhi hukum Kristus seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Menjelaskan tentang kasih sangatlah luas, tetapi orang-orang bukan hanya membutuhkan penjelasan, tetapi perbuatan kasih yang membuat mereka merasakan kasih Tuhan sampai kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam surat Galatia pasal yang ke-6 memberikan tuntunan praktis dalam kehidupan kita, bagaimana caranya memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih, seperti tertulis dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua dikatakan demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paling tidak ada dua cara kita memenuhi hukum Kristus. Yang pertama adalah memimpin kepada jalan yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memimpin orang ke dalam jalan yang benar harus dimulai dari penerimaan, walaupun dia kedapatan melanggar firman Tuhan. Karena tanpa penerimaan, maka kita tidak akan pernah bisa memimpin orang lain ke dalam jalan kebenaran. Penerimaan merupakan dasar untuk kita bisa berinteraksi dengan orang yang perlu mengerti dan berjalan dalam kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan kebenaran itu dengan cara yang bisa atau dapat diterima oleh si pelanggar ini. Dan yang ketiga yang paling penting adalah berani meneladankan hidup di dalam kebenaran. Karena seringkali teladan kita jauh lebih keras berbicara daripada ajaran kita. Hal yang kedua yang perlu kita pahami dengan baik dikatakan saling tolong menolong. Kita membutuhkan orang lain, demikian juga sebaliknya dalam menanggung beban. Beban itu bisa berupa rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, dan juga berbagai macam kegalauan ketika mulai berjalan hidup dalam iman. Ketika mulai berjalan dengan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang ini perlu dikuatkan, perlu ditolong, perlu ditopang, perlu diberikan semangat. Sehingga mereka dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan kita. Bahkan beban itu juga bisa berupa kelemahan-kelemahan yang ada, yang ditemukan di dalam kehidupan setiap orang. Bisa saja itu kelemahan-kelemahan yang bersifat sementara atau mungkin bersifat permanen. Misalnya saja kekurangan atau ketidakmampuan, bahkan juga terbatasnya sumber daya dan juga keterampilan serta potensi diri, di mana orang-orang ini sangat perlu diberikan pertolongan. Bahkan mungkin kita juga memiliki kelemahan di mana kita membutuhkan pertolongan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.